Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amelia dengan NIM 0801138202511 untuk MK Program Komputer dan dosen pengampu Ibu Anita Desiani MKom, Prodi Matematika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang pertama, buat program mengecek bilangan genap dan ganjil dari sekelompok bilangan. Langsung saja kita buat file header-nya terlebih dahulu, yaitu include string. File header ini berfungsi untuk membaca in, out, dan line nanti. Kemudian using namespace std in main fungsi utama. Selanjutnya kita deklarasikan variabel build memiliki array 10, i, n, dan j array 10, dan x ke tipe data integer atau bilangan bulat. In data array 10, i, n, j array 10, dan x. Kemudian kita buat cout untuk memasukkan banyaknya bilangan. Dan nantinya akan dicek apakah bilangan tersebut termasuk bilangan genap atau ganjil. Kemudian simpan ke variabel n. Selanjutnya kita buat for untuk memasukkan banyaknya data, yaitu i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian kita buat cout, masukkan bilangan ke. Masukkan bilangan ke i, nanti simpan ke variabel build yang memiliki array 10. Kemudian kita buat cout bilangan genap adalah dengan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian kita buat pernyataan kondisi dengan if. If build. Apabila bilangan yang kita masukkan modulus 2 dibagi dengan modulus 2 sama dengan 0, maka akan mencetak bilangan genap. Kemudian kita buat cout and line untuk membuat enter antar bilangan. Kemudian untuk cetak bilangan ganjil, maka kita buat cout bilangan ganjil adalah for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n,
I++. Kemudian kita buat kondisi if will I. Mod 2. Kondisi ini berarti apabila bilangan modulus 2 tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Will I. Oke, kita telah selesai membuat codingannya, maka kita akan jalankan program ini. Apakah bisa berjalan atau tidak? Oke, kita build and run. Oke, tadi ada kesalahan. Ini sin build I. Kita running lagi. Oh, ternyata kita salah tulis. Build. Oke, kita run lagi. Nah, sudah. Masukkan banyaknya bilangan. Misalkan kita masukkan 4 angka. Untuk bilangan pertama adalah 1, bilangan kedua adalah 2, bilangan ketiga adalah 6, dan bilangan keempat adalah 9. Nah, bilangan genapnya adalah 2 dan 6, dan bilangan ganjil 1 dan 9. Kita jelaskan alur dari program ini. Tadi kita masukkan N sama dengan 4. Untuk bilangan ke-1, itu sama dengan 1. Bilangan satu sama dengan 1. Selanjutnya ke 4, I sama dengan 1. Dicek nih, apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Ya. Jika ya, maka for lebih dahulu. Jika ya, maka kita masukkan bilangan ke 1. Yaitu 1 kita masukkan tadi. Lalu kita ke core yang kedua. Bilangan yang kedua. Untuk I sama dengan 1. Lalu dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 4. Ya. Jika iya, maka kita akan ke kondisi if. Bilangan ke-1 mod 2 sama dengan 0. Apakah bilangan ke-1 mod 2 sama dengan 0? Kita cek bilangan 1 ke 1 mod 2. Ternyata 1 mod 2 itu tidak sama dengan 0. Maka kita akan ke for yang ke-3. Yaitu I sama dengan 1. Dicek 1 kurang dari sama dengan 4. Ya. Jika ya, kita akan ke kondisi bilangan ke-1 mod 2 sama dengan 1. Tidak sama dengan 0. Oh, sama tidak. Cek 2, 1 mod 2 sama dengan 1. Artinya, bilangan ke-1 mod 2 itu tidak sama dengan 0. Maka, bilangan 1 ini adalah bilangan ganjil.
Selanjutnya kita ke perulangan yang kedua. Balik lagi ke for yang pertama. Untuk I sama dengan I plus plus. I sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita cek apakah 2 kurang dari sama dengan 4. Ya. Jika ya, maka kita ke for yang kedua. Untuk pengecekan bilangan genap. I sama dengan 1. For yang kedua itu I plus plus. 1 sama dengan 1 ditambah 1 dengan 2. Kita cek apakah 2 kurang dari sama dengan 4. Ya. Jika ya, kita ke kondisi bilangan kedua sama dengan, kita masukkan bilangan kedua tadi adalah 2. Nah, kita ke kondisi bilangan kedua mod 2 apakah sama dengan 0. Kita cek 2 mod 2 ternyata sama dengan 0. Maka bilangan 2 ini termasuk bilangan genap. Selanjutnya kita ke perulangan yang pertama lagi, yaitu I plus plus. I sama dengan 2 ditambah 1. 3. Dicek 3 kurang dari sama dengan 4. Ya, jika ya, masukkan bilangan ke 3. Tadi masukkan bilangan ketiga adalah 6. 6. Kemudian kita ke for yang kedua, yaitu pengecekan bilangan genap. Yaitu I sama dengan I plus plus sama dengan 2 tambah 1. 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Ya, ya kita ke kondisi bilangan 3 mod 2 apakah sama dengan 0? Cek 3 6. 6 mod 2 ternyata sama dengan 0. Maka bilangan 6 ini termasuk bilangan genap. Selanjutnya ke I plus plus lagi, masuk perulangan pertama. I sama dengan 3 tambah 1. Kita cek apakah 3 tambah 1 sama dengan 4. Kita cek apakah 4 kurang dari sama dengan 4. Ya. Jika ya, kita masukkan bilangan ke-4, yaitu 9 kita masukkan tadi. Kemudian kita ke perulangan kedua untuk pengecekan bilangan genap. I plus plus. Berarti I sama dengan 3 tambah 1 dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Ya. Jika ya, kita ke kondisi bilangan keempat mod 2 apakah sama dengan 0? Kita cek. 9 mod 2 itu tidak sama dengan 0. Maka program akan keluar dari for yang pengecekan bilangan genap. Maka kita ke for untuk pengecekan bilangan ganjil. Yaitu I sama dengan 2 plus 1. 3. Kita cek nih, apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Ya. Jika iya, maka kita akan ke kondisi bilangan ke-4. Apakah bilangan 4 mod 2 tidak sama dengan 0?
9 mod 2 sama dengan 1. Ternyata bilangan 9 di modulus 2 tidak sama dengan 0, artinya 1. Maka bilangan 9 ini termasuk bilangan ganjil. Kemudian kita balik lagi ke I++ ke perulangan yang pertama, yaitu 4I sama dengan 4 sama 1 sama dengan 5. Kita cek, apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Enggak. Kalau enggak, maka program akan ke N dan keluar dari program. Maka output yang tercetak kalau bilangan genap adalah 2 dan 6, dan bilangan ganjilnya adalah 1 dan 9. Oke, selanjutnya kita akan ke soal yang kedua, yaitu buat program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Ya, langsung saja kita ketikkan file header-nya, yaitu include iostream yang berfungsi untuk membaca in, out, dan line. Selanjutnya, using name space std, kemudian in main sebagai fungsi utama. Selanjutnya, kita mulai program dengan begin. Oke, berikutnya kita deklarasikan variabel A, B, C, KPK, FPB, I, X, Y, dan Z. Kemudian kita buat variabel tersebut ke tipe data integer, yaitu int A, B, C, KPK, FPB, I, X, Y, dan Z. Jangan lupa semikolon atau titik koma agar program bisa dibaca atau bisa di-run. Kemudian inisialisasikan variabel KPK dengan 0. Kemudian kita buat cout, masukkan bilangan pertama, kemudian simpan bilangan pertama tersebut ke variabel A. Selanjutnya, kita buat cout, masukkan bilangan kedua. Kemudian kita simpan bilangan kedua tersebut ke variabel B. Selanjutnya kita buat perulangan dengan menggunakan for, yaitu I, kita inisialisasikan I sama dengan 1. Untuk I kurang dari sama dengan B, I plus. Selanjutnya, variabel KPK, kita rumuskan KPK ditambah nilai A. Kemudian kita kondisikan if KPK mod B sama dengan 0, maka KPK dari A dan B adalah hasil dari KPK and line. Kemudian break. Break ini berfungsi untuk ketika KPK telah dicetak, maka program for akan berhenti. Kemudian ketemu and for. Selanjutnya, untuk mencari FPB-nya, kita kondisikan if
A lebih dari B. Apabila A lebih dari B, maka nilai X sama dengan A dan nilai Y sama dengan B. Apabila nilai A kurang dari B, maka else X sama dengan B dan nilai Y sama dengan A. Selanjutnya kita isikan C, variabel C sama dengan X mod Y. Kita kondisikan dengan while C. While ini berarti selama nilai C yang dihasilkan dari X mod Y tidak sama dengan 0, maka nilai X sama dengan Y dan Y sama dengan C untuk C X mod Y. X mod Y. Setelah selesai, keluar dari while, kita akan cetak nilai FPB dari A dan B adalah Y, hasil dari Y. And line. Kemudian N. Oke, setelah selesai kita buat codingan, kita jalankan program ini. Lihat. Oke. Misalkan bilangan pertama kita masukkan 20 dan bilangan kedua adalah 30. Berapakah FPB dan KPK-nya? Nah, KPK dari A dan B adalah 60 dan FPB dari A dan B adalah 10. Kita buktikan dan jalannya program ini. Misalkan kita masukkan A sama dengan 20, B sama dengan 30. Maka program akan ke perulangan for terlebih dahulu, yaitu I untuk I sama dengan 1. Lalu dicek apakah 1 kurang dari sama dengan B. Nah, nilai B ini adalah 30. 1 kurang dari sama dengan 30, iya atau enggak? Berarti iya. Selanjutnya, program akan ke KPK sama dengan KPK plus A. KPK tadi kita inisialisasikan dengan 0, maka KPK-nya adalah 0 ditambah A. Nilai A yang kita masukkan adalah 20, berarti KPK saat ini adalah 20. Selanjutnya kita kondisi if KPK mod B sama dengan 0. Apakah KPK mod B sama dengan 0? KPK kita adalah 20. Salah. Oh iya, benar. Oke, benar. KPK saya ini adalah 20 dan nilai B-nya adalah 30. Nah, 20 sama 30 ini adalah 20, sehingga tidak 0. Maka akan kembali ke I++. Yaitu I sama dengan 1 ditambah 1. Sekarang kita punya I sama dengan 2. Kalau kita masuk ke perulangan yang kedua, yaitu I sama dengan 2. Lalu dicek nih, apakah 2 kurang dari sama dengan 30? Iya. Jika iya, maka kita ke kondisi, nanti kita ke KPK terlebih dahulu, yaitu KPK dan KPK plus A. Nah, KPK yang tadi adalah 20. Ditambah nilai A, tambah nilai A sama dengan 40. Jadi saat ini kita punya KPK sama dengan 40. Selanjutnya, kita ke kondisi baru. Untuk kondisi if. KPK mod B apakah sama dengan 0? Kita coba. KPK saat ini kita punya 40. Mod B, nanti B-nya ada 30. Ternyata 40 mod 30 ini sama dengan 10. Berarti tidak sama dengan 0.
Maka kita ke perulangan lagi, yaitu I++. Sekarang kita punya I sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. I sama dengan 3. Dicek lagi nih. Apakah 3 kurang dari sama dengan 30? Ya. Selanjutnya kita ke KPK nih, rumus KPK. Sama dengan KPK plus A. KPK-nya tadi terakhir adalah 40. Ditambah nilai A adalah 20, sehingga 60. Selanjutnya, kita ke kondisi. Apakah KPK modulus B sama dengan 0? Kayak kita cek. Apakah 60 mod 30? Ternyata benar. 60 mod 30 sama dengan 0. Berarti program kan ketemu break. Kan ketemu break, and if, dan selesai kan and for. Maka KPK-nya adalah 60. KPK adalah 60. Benar. Oke. Selanjutnya kita ke FPB nih. Apabila A lebih dari B. Apakah 20 lebih dari 30? Enggak. Kalau enggak, maka kita ke else. Di else ini nilai X sama dengan B. Berarti nilai X sama dengan 30 dan Y sama dengan 20. Selanjutnya kita cek nih, rumus C-nya sama dengan X mod Y. Berarti C sama dengan, untuk X-nya 30, mod Y. Berarti Y-nya adalah 20. C sama dengan 10. Berarti kita ke perulangan while nih. Perulangan while. Di sini dibilang while selama nilai C tidak sama dengan 0, maka X sama dengan Y sama dengan C, untuk C sama dengan X mod Y. Nah, C-nya di sini kan 10, berarti dia tidak sama dengan 0. Maka FBB, maka sebentar, X sama dengan Y. Berarti X sama dengan Y, Y-nya adalah 20, dan Y sama dengan C, berarti 10. Maka untuk C sama dengan X mod Y, yaitu 30 mod 20. Sehingga FPB-nya adalah 10. Karena 30 mod 20 hasilnya 10. Ternyata benar, FPB dari A dan B adalah 10. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ketiga, yaitu buatlah program dari kumpulan bilangan, misalnya 1-10, yang menampilkan bilangan muncul lebih dari 3 kali. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menuliskan codingannya terlebih dahulu. Di sini ada include youstream sebagai file header, using namespace std, dan inmain sebagai fungsi utama. Deklarasikan data yang tipe array dengan array 10. J, X, I jumlah hasil ke tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian buat cout, masukkan jumlah bilangan, simpan bilangan tersebut ke variabel X. Selanjutnya kita buat perulangan. Untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, I plus plus. Maka kita buat cout-nya, masukkan nilai ke I. Nanti untuk masukkan nilai ke data I, data ke berapa yang akan kita masukkan. Sin data I. Simpan di variabel data I. Selanjutnya, untuk for yang kedua, perulangan yang ini, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, I plus plus. Kemudian, for J sama dengan 1 plus 1, J kurang dari X, J kurang dari sama dengan X, J plus plus. Kemudian,
kondisikan data, apabila data I lebih dari data J, maka hasil sama dengan data I sama dengan data J sama dengan hasil. Untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, I plus plus. Kita inisialisasikan variabel jumlah sama dengan 0. Kemudian untuk perulangan J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan X, J plus plus. Kemudian kondisi if data I sama dengan data J, maka jumlah plus plus. Selanjutnya, apabila data I tidak sama dengan data I-1, maka kita if-kan lagi, apa jumlah lebih dari 3, maka data I. Stack spasi. Langsung saja kita jalankan program ini. Oke. Jumlah bilangan yang kita inginkan misalkan 6. Nah, nilai ke-1 misalnya 1, nilai kedua 2, nilai ketiga 2 lagi, nilai keempat 5, nilai kelima 4, dan nilai ke-6 3. Oke. Jalannya dari program ini adalah kita masukkan bilangan N sama dengan X. X sama dengan 6. Lalu data, kita masukkan data ke 1. 1 tadi kita masukkan adalah 1. Kemudian kita ke perulangan for. Untuk I sama dengan 1, dicek nih, apakah 1, lalu dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 6? Ya. Jika iya, maka ke I plus plus. Berarti I sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2, masuk ke perulangan yang kedua. Kita masukkan data kedua sama dengan, tadi kita masukkan data kedua adalah 2. I sama dengan 2, cek apakah 2 kurang dari sama dengan 6? Iya. Iya, KKI plus plus. I sama dengan 1 tambah 2. Sama dengan 3. Selanjutnya, untuk perulangan yang ketiga, data ketiga yang kita masukkan adalah 2. I sama dengan 3. Dicek nih, apakah 3 kurang dari sama dengan 6? Ya, maka ke I plus plus. I sama dengan 1 tambah 3. Sama dengan 4. Salah. Oke, benar. Perulangan keempat. Ya, kita masuk ke perulangan yang keempat. Data nilai keempat yang kita masukkan tadi adalah 5. Adalah 5. I sama dengan 4. I sama dengan 4, dicek apakah 4 kurang dari sama dengan 6? Ya, maka I plus plus. I sama dengan 4 plus 1. I sama dengan 5. Ulangan kelima, kita punya I sama dengan 5. Masukkan data kelima sama dengan 4. Sekali kali 5 sama dengan 4. Lalu ke perulangan lagi, I plus plus. I sama dengan
5 tambah 1 sama dengan 6. Oh, kita cek dulu untuk I sama dengan 5. Dicek apakah 5 kurang dari sama dengan 6. Ya. Jika ya, maka ke I++. I sama dengan 4. 5 tambah 1 sama dengan 6. Kita punya I sama dengan 6. Data ke-6 kita masukkan sama dengan 3. I sama dengan 6. Dicek nih, apakah 6 kurang dari sama dengan 6? Ya. Jika ya, ke I++, I sama dengan 6 ke 1 sama dengan 7. Punya I sama dengan 7. Dicek nih, apakah 7 kurang dari sama dengan 6? Tidak. Jika tidak, program akan keluar dari for yang I. Oke, selanjutnya kita akan ke perulangan yang kedua, yaitu J. Sama dengan I plus 1, J kurang dari sama dengan X, J plus plus. Ada I sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 6. Ya. Selanjutnya J sama dengan I plus 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya dicek. Apakah 2 kurang dari sama dengan 6? Ya. Ya, maka program akan ke if data 1 lebih dari data. Data I lebih dari data J. Data I tadi kita masukkan adalah 1. Dan J, dan data J sekarang adalah 2. Apakah 1 lebih dari 2? Enggak. Maka if ini tidak dieksekusi oleh program ini. Selanjutnya, ke J++. Ulangan yang kedua. Terus 2 ditambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 6? Ya. Jika iya, maka akan ke if data I lebih dari data J. Data I yang kita masukkan kedua tadi adalah tetap 1 nih. Data I-nya adalah 1. 1 lebih dari. Maka 1 lebih dari J-nya 3. Enggak. Maka if ini tidak dieksekusi. Selanjutnya ke J++. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 6? Ya. Jika iya, maka ke if data I lebih dari data J. Sama dengan data I adalah 1 lebih dari data ke-6. 3. Data ke-4. Salah. Maaf, data ke-4 adalah 5. Data ke-4 adalah 5. Apakah 1 lebih dari 5? Enggak.
Maka selanjutnya kita ke C++. Ini 4 tambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 6? Ya. Jika iya, maka akan ke kondisi data I lebih dari data J. Data I adalah 1 lebih dari data kelima. Data 5 adalah 4. Apakah 1 lebih dari 4? Enggak. Maka akan ke J++ lagi. Itu 5 tambah 1 sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 6? Ya. Maka data I lebih dari data J. Dengan 1 lebih dari 6. Ya. Enggak. Maaf. 1 lebih dari 6? Enggak. Maka ke C++ lagi. 6 ditambah 1. 7. Apakah 7 kurang dari sama dengan 6? Enggak. Artinya, setelah selesai, for ini tidak dieksekusi lagi. Kita akan keluar dari for yang kedua ini. Selanjutnya, kita ke for yang di bawahnya. I sama dengan 1. Apa 1 kurang dari sama dengan 6? Ya. Jika iya, maka akan ke jumlah 0. Ulangan J sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 6? Ya. Jika iya, maka apakah data 1 sama dengan data J? Benar. Maka jumlah 0 plus. Jumlah 1 ditambah 1 dengan 2. Kemudian, C sama dengan 2. Kedua, kurang dari sama dengan 6. Tidak. Oke, sebelumnya kita ke C++ dulu. Maka kita punya J sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. 2 kurang dari sama dengan 6. Ya. Maka selanjutnya data 1 sama dengan data J. Nah, jumlah plus dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. C plus-plusnya C sama dengan 2 plus 1. 3. Perulangan ini akan terus-menerus berulang sampai kita ke kondisi if, yaitu data I tidak sama dengan data J. Ya,
Jika ya, maka jika jumlah lebih dari 3, maka akan cetak data I. Sampai N tidak lagi terpenuhi. Maka output yang dikeluarkan adalah nilai ke-1, 1, nilai ke-2, nilai ke-3, 2, nilai ke-4, 5, nilai ke-5, 4, dan nilai ke-6 adalah 3. Selesai.